Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kita mengucapkan syukur alhamdulillah diberikan oleh Allah kesehatan, keimanan, agar kita selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang saat ini. Pada hari ini kita akan memasuki pembelajaran bab 2 yang berjudul menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Sebelum memasuki pembelajaran, Bapak ingin membacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis minuman keras yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi contoh judi dengan benar. Yang ketiga, mengidentifikasi contoh-contoh pertengkaran, menyajikan dalil naqli tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang keempat, menunjukkan contoh cara menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran, serta berperilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Langsung saja kita memasuki pembelajaran kita yang berjudul menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Bapak ingin bertanya, ada yang tahu apa saja bentuk minuman keras, judi, dan pertengkaran tersebut? Kalau begitu, langsung saja kita masuki ke pembahasan tentang minuman keras. Wahai anak soleh, ketahuilah bahwa Islam melarang umatnya mengkonsumsi khamar atau minuman keras, narkoba, dan sejenisnya. Minuman keras, narkoba, dan zat adiktif lainnya akan merusak fisik dan mental. Di samping itu, orang yang demikian juga akan malas bekerja dan tidak bisa mengendalikan keuangannya hanya untuk membeli minuman dan zat-zat terlarang tersebut. Nah, artinya minuman keras, narkoba akan merusak fisik dan mental kita. Seperti berkelebihan meminum alkohol akan merusak organ tubuh kita, yaitu bisa merusak ginjal, lambung, dan lain-lainnya. Di samping itu juga, orang yang demikian akan malas bekerja dan tidak bisa mengendalikan keuangannya hanya untuk membeli minuman keras atau narkoba dan zat-zat adiktif lainnya. Nah, artinya orang tersebut akan malas bekerja dan tidak akan mencari nafkah untuk keluarganya, untuk membeli keperluan-keperluan keluarganya, dan juga uangnya menjadi sia-sia hanya untuk membeli minuman keras tersebut, tidak membeli makanan yang halal atau yang bermanfaat bagi keluarganya. Nah, terus orang yang sudah ketagihan akan melakukan apapun asalkan minuman keras dan zat-zat terlarang itu bisa didapatkannya. Nah, artinya orang yang sudah ketagihan itu akan melakukan apapun seperti merampok dan akan merampas uang orang lain hanya untuk mendapatkan minuman-minuman terlarang tersebut atau narkoba. Nah, sungguh mari kita berlindung kepada Allah agar terhindar dari minuman-minuman dan zat-zat terlarang ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian judi.
jauhilah judi, karena berjudi akan mengakibatkan yang pertama, kehancuran rumah tangga atau broken home. Artinya kehancuran rumah tangga ini bisa akan menjadi perceraian terhadap suami dan istri, dan akan menelantarkan anak-anaknya. Nah, yang kedua, berjudi dapat menyebabkan rusaknya iman. Artinya tidak percaya lagi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan akan melanggar apa yang diperintahkan Allah. Yang ketiga, berjudi dapat melalaikan ibadah. Nah, orang yang terlalu sering melakukan perjudian akan melalaikan ibadahnya tidak dikerjakan lagi, puasanya tidak dikerjakan, sholat maupun zakatnya, karena kecanduan dengan berjudi. Yang keempat, berjudi hanya akan menghabiskan waktu dan menjadi sia-sia. Nah, waktunya hanya terbuang untuk berjudi, tidak melakukan hal-hal yang positif seperti melakukan ibadah, sosialisasi terhadap masyarakat dengan baik. Nah, maka jauhilah berjudi ini. Yang kelima, berjudi mengakibatkan malas bekerja. Nah, berjudi hanya mengakibatkan malas bekerja, artinya orang yang suka berjudi maka kerjaannya hanya berjudi saja, tidak melakukan mencari nafkah untuk keluarganya dan hanya melakukan waktu yang sia-sia. Yang keenam, berjudi dapat mendorong pelakunya untuk berbuat jahat. Nah, di situ kan artinya berjudi dapat mendorong pelakunya untuk berbuat jahat seperti merampok, membegal, terus merampas hak orang lain hanya untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu berjudi. Nah, maka dari itu jauhilah judi ini. Yang terakhir, berjudi menjadi temannya setan. Nah, artinya berjudi ini adalah perbuatannya setan. Setan selalu membisik-bisikkan manusia hanya untuk menjadi manusia tersebut menjadi tersesat. Lanjut, yaitu jauhilah juga kekerasan atau pertengkaran dan pertikaian. Tidak dibenarkan dalam ajaran Islam selama persoalan dapat diselesaikan dengan cara damai. Kita diperintahkan untuk menyelesaikan dengan cara damai. Kekerasan hanyalah menyuburkan benih-benih dendam yang berkepanjangan dan tak berujung. Hal ini tentu membuat kehidupan kita menjadi tidak nyaman, padahal Allah menghendaki agar manusia selalu hidup berdampingan dengan cara damai, tentram, nyaman, dan damai. Sebagai seorang muslim, kita harus menjadi pelopor terwujudnya kedamaian di keluarga, di lingkungan tempat belajar, dan di masyarakat lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dalil minuman keras. Secara tegas, Allah melarang orang beriman untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Di antaranya adalah Allah mengharamkan minuman keras atau khamar. Keharaman khamar ini juga ditegaskan dalam hadis Nabi sebagai berikut. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Rawahu Muslim. Artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Artinya setiap yang memabukkan adalah haram. Nah, jadi kita dilarang oleh Allah untuk mengkonsumsi minuman keras, narkoba, dan zat-zat adiktif lainnya karena termasuk haram, yang mana haram ini dikerjakan mendapat dosa dan meninggalkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai umat muslim harus menjauhi yang namanya minuman keras tersebut. Di samping itu, meminum khamar akan menghalang-halangi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan orang yang meminum khamar akan hilang kesadarannya. Nah, maka dari itu
jauhilah minuman haram tersebut. Ingatlah masa depan kalian karena masih sangat panjang. Jadilah pemuda yang selalu beriman dan taat kepada Allah, serta menjadikan diri kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jauhilah juga segala bentuk perjudian, karena hal ini akan membuat kalian melupakan tugas utama kalian, yaitu belajar. Sebagaimana orang-orang dewasa yang telah terjerumus perjudian melupakan tugas utama mereka terhadap keluarganya, yaitu lupa mencari nafkah yang halal dan selalu melakukan perjudian. Orang yang sibuk di meja judi biasanya menyengsarakan dan melantarkan anak-anak dan keluarga mereka. Yang ketiga, jauhilah tindakan kekerasan yang bisa berakibatkan kepada pembunuhan, karena sangat dilarang oleh Allah dan akan mendapatkan dosa yang besar. Pertengkaran dan pembunuhan sangat dilarang. Larangan ini bersifat menyeluruh. Tidak boleh orang muslim bertengkar dengan sesama muslim. Orang muslim juga tidak boleh bertengkar dengan selain muslim. Allah menghendaki kehidupan kita itu dengan damai. Tidak ada permasalahan. Kalau ada permasalahan, kita selesaikan dengan cara-cara yang baik, seperti dengan bermusyawarah maupun berdialog. Selanjutnya, kita membahas hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. Anil Barra'i ibnu Azib anna Rasulullah SAW qala la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'minin bighairi haqq. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, dari Al-Bara' bin Azib, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seseorang membunuh seorang muslim tanpa hak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, sekarang kalian menjadi semakin tahu dan jelas mengenai hukum dan ketentuan bertikai, pertengkaran dan berkelahi, tawuran dan sejenisnya. Semua ini dilarang keras dan dipertanggungjawabkannya sangat berat baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, orang yang bertikai, berkelahi, dan tawuran tentu akan berurusan dengan pihak yang berwajib atau ke kantor polisi. Sedangkan di akhirat, ancaman hukumannya juga sangat berat. Tahukah kalian bahwa mereka yang sedang bertikai, berkelahi, dan tawuran itu sebenarnya hanya dipicu oleh permasalahan yang sepele seperti mengejek atau karena permasalahan cemburu terhadap pasangannya. Sungguh sayang jika masalah yang sepele itu berujung pada pertikaian atau perkelahian yang nantinya akan membuat orang tersebut cedera dan dirawat di rumah sakit, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Untuk itu, jauhilah perbuatan keji ini, mulai dari diri kita sendiri dan memulai hidup kita menjadi orang yang selalu damai, tentram, dan nyaman. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhi untuk melakukan perbuatan yang keji tersebut seperti minuman keras, perjudian, dan pertengkaran. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut diskusi kita melalui grup WhatsApp.